Pak Ganjar mengatakan bahwa demokrasi laksana air yang akan terus mengalir. Meskipun dibendung seperti apapun, maka dia akan terus mencari jalannya sampai menemukan tujuannya. Kita masih ingat kan ketika Pak Erlangga Hartarto membandingkan Gibran dengan Sultan Syahrir. Please, jangan bandingkan Sultan Syahrir dengan Gibran. Karena Sultan Syahrir bukan pemimpin karbitan. Indonesia memang membutuhkan anak-anak muda. Bukan anak muda yang hanya bisa menyusu pada ibunya dan berlindung di ketiak bapaknya. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Akhirnya KPU melakukan penetapan nomor urut ya tadi malam. Akhirnya kita sudah bisa mendapatkan nomor urut dari masing-masing pasangan. Anies Baswedan dan Caimin mendapatkan nomor 1, Prabowo Gibran nomor 2, dan Ganjar Mahfud nomor 3. Cuma di samping nomor urut ini ada satu hal yang menurut saya jauh lebih menarik, yaitu pidatonya Pak Ganjar tadi malam. Pidatonya sangat mengena dan menurut saya keren banget sih. Dimana Pak Ganjar mengatakan bahwa kondisi saat ini ya memang seperti yang dibilang Pak Jokowi. Kita sibuk menikmati drakor yang begitu menarik. Yang tentunya drakor ini pasti akan membawa perasaan. Dan ini mengakibatkan banyak orang yang gelisah. Kita tahu sendiri bagaimana banyak sekali seniman, budayawan, jurnalis bahkan yang menyampaikan kegelisahan mereka atas kondisi yang terjadi. Tapi halnya bahwa ini adalah pesta demokrasi, maka tentunya mulai saat ini kita harus bisa menjalankan pesta ini dengan gembira. Karena demokrasi adalah milik kita semua. Pak Ganjar mengatakan bahwa demokrasi laksana air yang akan terus mengalir. Meskipun dibendung seperti apapun, maka dia akan terus mencari jalannya sampai menemukan tujuannya. Meskipun ada yang mengatakan, Pak Jokowi mengatakan ya jangan baper, jangan terbawa perasaan. Tapi sebagai pecinta drakor nih saya gitu. Kalau kita nonton drakor ini kan pasti yang membuat drakor ini menarik karena para tokohnya ini bisa bermain dengan bagus, aktingnya baik, lalu adegan yang dibuat juga sangat menarik dan menyentuh perasaan. Perasaan kita yang get into adegan inilah yang membuat kita tetap terus nonton. Nah jadi kalau sampai ada orang yang nonton drakor tidak terbawa perasaan, maka ada dua kemungkinannya nih. Akting pemainnya kurang bagus atau memang penontonnya yang nggak punya perasaan. Nah berkaitan soal perasaan, kalau kita membicarakan soal isu-isu terkini nih, misalnya kita mau mengkonfirmasi nih kepada Pak Jokowi, kepada kepada keluarganya Pak Gibran dan para pendukungnya tentang hal-hal yang terjadi, maka biasanya mereka akan melakukan 4 cara nih, 4 hal yang biasa mereka lakukan. Yang pertama adalah denial. Mereka selalu menyangkal, misalnya soal dulu waktu bulan Mei kita tanya apakah memang Gibran mau dicalonkan sebagai cawapres. Ya kan kita lihat sendiri Pak Jokowi menjawabnya ya yang logis aja. Jadi artinya disangkal bahwa itu tidak benar, nggak mungkin lah kalau itu sampai dilakukan. Tapi nyatanya beberapa bulan kemudian yang terjadi adalah ya tugas orang tua merestui. Inilah yang terjadi. Lalu yang kedua, setelah denial ini biasanya yang dilakukan adalah itu deflect, pembelokan. Jadi selalu begitu kita menanyakan atau mengkonfirmasikan sesuatu, maka akan dibelokkan ke arah lain. Misalnya kita tanya soal soal food estate lah, yang sekarang lagi rame lagi nih dibicarakan. Kenapa food estate misalnya dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan, bukan pertanian, ini kan nanam singkong. Pertanyaan sederhana ini saja akan dibelokkan kemana-mana. Misalnya langsung dibelokkan ke ini kan menyangkut pertahanan pangan negara dan sebagainya. Nah lalu pertanyaan berikutnya, kenapa misalnya sampai 600 hektar lebih yang harus ditebang? Apa enggak dicoba dulu lahan yang sedikit, kalau berhasil baru diperluas sebagainya. Maka yang dilakukan berikutnya adalah the value. Mereka merendahkan. Seolah-olah kita tidak bisa berpikir seperti mereka. Mereka akan bilang, pikiran kamu terlalu negatif, terlalu berpikir negatif. Karena namanya orang berusaha itu pasti ada gagalnya. Dan seperti itulah yang terjadi. Sehingga kita seolah-olah apa yang kita katakan selalu salah. Seolah-olah kita tidak bisa berpikir seperti mereka dan pikiran mereka lah yang harus kita ikuti. Lalu biasanya mereka akan menutup ketika kita mengkonfirmasi suatu masalah, mereka akan menutup, sudahlah percayalah pada Jokowi. Karena Jokowi yang tahu apa yang terbaik bagi negara kita.
Seolah-olah kita nggak tahu apa yang terbaik bagi negara kita dan kita tidak memikirkan negara kita, hanya dia saja. Kita selama ini melihat bahwa seolah-olah Pak Jokowi dan keluarganya ini adalah keluarga yang positif, cinta damai, tidak suka bermasalah, tidak suka ribut-ribut. Tapi di sisi lain kita juga menemukan beberapa isu di mana ada orang-orang yang berani berbicara, yang berani speak up juga mendapatkan semacam teguran, entah mungkin berupa intimidasi mungkin, atau mungkin juga berupa iming-iming kompensasi, entahlah, supaya tidak lagi membicarakan hal-hal yang membuat tanda kutip keributan di mata mereka. Kalau kita melihat semua yang terjadi belakangan ini, yang menjadi isu yang menarik juga adalah perkataan soal pemimpin muda. Kita masih ingat kan ketika Pak Erlangga Hartarto membandingkan Gibran dengan Sultan Syahrir ketika Golkar mengusung Gibran. Ini kalau kita bicara sedikit soal Sultan Syahrir saja misalnya. Ini kita akan lihat bagaimana jauh berbedanya antara Gibran dan Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir ini lahir di Sumatera Barat tanggal 5 Maret tahun 1909. Nah, di usia 18 tahun 1927, Sultan Syahrir sudah menggagas berdirinya Himpunan Pemuda Nasionalis. Di sini menjadi tonggak sejarah bahwa Sultan Syahrir akan menjadi penggagas dan arsitek kemerdekaan Indonesia. Dan tahun 1930 ketika usianya 21 tahun, Sultan Syahrir sudah jadi penyelenggara utama bagi kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya tahun 1945 Sultan Syahrir ditunjuk oleh Soekarno dan didukung oleh begitu banyak anak muda sebagai Perdana Menteri, merangkap Menteri Luar Negeri, dan merangkap Menteri Dalam Negeri. Dan ini menjadi Perdana Menteri termuda di dunia. Lalu apakah ini bisa dibandingkan dengan Gibran? Sangat jauh. Sultan Syahrir tidak punya privilege. Dia bukan anak presiden. Dia mencapai posisi itu dengan perjuangan, dengan darah dan air mata. Dan semuanya dilakukan dengan dedikasi yang luar biasa. Sultan Syahrir adalah seorang diplomat ulung. Kita ingat pidatonya tanggal 14 Agustus 1947 di Dewan Keamanan PBB ini sangat luar biasa. Mengguncangkan gedung Dewan Keamanan PBB, semua riuh rendah. So long, however, as Dutch troops remain in Republican territory, there remains the threat to the very existence of the Republic, and therefore also to lasting peace. The Republic of Indonesia asks therefore that the Security Council of the United Nations order the complete withdrawal of Dutch troops from all Republican territories. Bahkan Sultan Syahrir yang bukan anak kepala negara, dia bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi bagi negara-negara yang terjajah di Asia Afrika lainnya agar bisa merdeka seperti Indonesia. Jadi please, jangan bandingkan Sultan Syahrir dengan Gibran. Karena Sultan Syahrir bukan pemimpin karbitan. Indonesia memang membutuhkan anak-anak muda. Tapi bukan anak muda yang hanya bisa menyusu pada ibunya dan berlindung di ketiak bapaknya. Salam and open your mind.